Temannya Bahasanya Tempo itu, Bang. temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain memberitakan temannya ikut kok. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Dan saya paham betul teman-temannya lah teman-teman yang patah hati. Makanya ketika Pak Harto diturunkan, habis itu Pak Habibie juga nggak boleh maju. Gus Dur kemudian diturunkan. Untung kita punya Ibu Mega. Kan orang-orang di istana, presiden, menteri dan segala macam. Bukan ngurusin isu, ngurusin kerjaan. Di masa lalu nih mungkin sudah beres-beres saja nih menteri, sudah siap beres-beres saja. Apalagi yang yakin mungkin tidak akan lanjut lagi udah beres. Yang melototin isu terus panas, terus marah-marah, enggak. Di level mereka itu level kematangan emosinya, level pikirannya, prioritas pikirannya berbeda dengan kita. Mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran, menurut saya, ayah Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia. Ini kan menangani ini tuh nggak cuma netizen, tapi juga kadang-kadang Di dunia nyata juga ada. di media juga ada yang seperti Kalau media lokal kita ada yang seperti itu ada juga yang tiba-tiba misalnya kan menulis Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, tapi bahasanya Tempo itu, Bang. Temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain memberitakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Kalau pesawatnya berhenti-berhenti di mana-mana, itu artinya pesawatnya mengikuti kebutuhan dan kepentingan si pemilik pesawat. Kalau berhenti di Tokyo, pasti kebutuhan pemilik pesawat. Berhenti dulu di mana sebelum Philadelphia, itu kebutuhan pemilik pesawat. Setelah itu pun berhenti-berhenti kebutuhan pemilik pesawat. Karena kebutuhannya Kaisang hanya sampai di Philadelphia. Kalau berhenti-berhenti sebelumnya, terus dibilang buat jalan-jalan, ini bukan buat jalan-jalan. Istrinya lagi orientasi. Dan dia mau berangkat di tanggal 20 Agustus. Cuman temannya ini baru mau berangkat tanggal 18. Karena temannya mau berangkat tanggal 18, Kaisang buru-buru tuh balik dari IKN habis upacara 17 Agustus. Naik pesawat apa? Naik pesawat ekonomi. Ada saksi matanya kok. Ada menteri saksi matanya, ada dirut TVRI saksi matanya, ada kepala Badan Sandi Negara saksi matanya. Dan dia duduk di pesawat. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Kalau saya anak presiden bisa, Bang. Logikanya. Tapi dia naik pesawat ekonomi. Ada kebutuhan dia pencitraan nggak untuk ke Jakarta naik pesawat ekonomi? Berarti lagi-lagi unsur DFK-nya di sini memang unsur DFK-nya ada. Makanya yang kenapa saya turun membicarakan ini semata-mata untuk meluruskan DFK. Nggak ada urusan saya misalnya dengan kita nggak ada ikut campur urusan-urusan hukum, biarlah itu penegak hukum yang. Tapi kalau dia melapor, didesak untuk melapor kan ke lembaga penegak hukum, desak juga dong yang lain melaporkan ke lembaga penegak hukum. Kalau orang lain cukup menurut Anda klarifikasi via Instagram aja, harusnya ini anak presiden juga cukup klarifikasi via Instagram. Karena orang ini yang jadi pejabat menurut Anda cukup klarifikasinya lewat Instagram. Kenapa ini nggak cukup? Padahal orang ini yang pejabat, anak ini bukan pejabat. Nah, Bang, terhadap isu lain nih, Bang. Misalnya ada yang berkeinginan untuk tidak terjadinya pelantikan. Ada juga yang ingin mengadili, ya kan? Mereka-mereka yang ya orang-orang prodem ya, atau yang atasnamakan sebagai civil society. Ada yang ingin setelah dilantik Prabowo akan meminta Gibran mundur. Bagaimana istana menyikapi suara-suara di dunia media sosial yang seperti ini, Bang? Yang sepertinya diamplifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi semacam insya Allah ini masalah nasional. Padahal orangnya itu juga. Nggak, menurut saya ini kan memang ada segmen masyarakat tertentu yang punya keinginan seperti ini.
Dan saya paham betul teman-teman ini adalah teman-teman yang patah hati. Teman-teman yang patah hati dengan Bapak Presiden. Karena dari antara 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, 9 tahunnya mereka bersama Pak Jokowi. 1 tahun terakhir patah hati, dan mungkin patah hatinya belum betul-betul sembuh, dan kemudian belum bisa move on. Tapi yang perlu saya sampaikan, dari kejadian-kejadian ini, jelas sekali bahwa ini patah hati. Bayangkan coba apa yang akan terjadi kalau misalnya proses transisi kekuasaan kita nggak smooth. Akan berulang-ulang terus. Akan berulang-ulang terus. Karena pernah ada berhasil satu, maka orang akan mengulang-ulangnya lagi. Makanya saya sebenarnya keberatan lah. Ada misalnya intelektual-intelektual yang kemudian sering banget tampil di TV. Senior kita juga di FISIP yang selalu mengglorifikasi revolusi Prancis. Dia bilang ini hak tertingginya masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti revolusi Prancis. Louis dan Maria Antoinette mereka geletin. Dia terobsesi banget kayaknya menjadi Robespierre-nya Indonesia. Tapi itu kan cherry picking dalam sejarah. Dia nggak kasih tahu bahwa Robespierre ini, tokoh revolusi Prancis ini 1 tahun berikutnya juga digoletin oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena dia menaikkan rejim teror. Digoletin oleh rakyat. Kenapa? Lu pernah goletin 1 orang nih, berikutnya ketika Anda dianggap nggak pantas sama masyarakat, Anda juga digoletin. Kan kalau sirkulasinya tidak normal, sirkulasinya tidak damai, orang akan cenderung memilih jalan tidak damai ini ketika mereka tidak puas. Makanya ketika Pak Harto diturunkan, habis itu Pak Habibie juga nggak boleh maju. Gus Dur kemudian diturunkan. Untung kita punya Ibu Mega. Ya kan? Sampai terakhir. Kemudian karena Ibu Mega bisa selesainya lewat pemilu, Pak SBY bisa selesai lewat pemilu. Jadi jangan coba-coba lagi untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan transisi kepemimpinannya tidak damai, tidak normal. Dan yang menjadi pertanyaan itu, Bang, kenapa istana seolah-olah diam atau membiarkan? Bukan diam atau membiarkan, tapi kan sebenarnya jadi gini, kalau di level presiden itu urusan banyak sekali, urusan bernegara. Orang di istana itu kerja semua. Jadi memang ada isu segala macam, tapi hidup kita bukan buat ngurusin isu sebenarnya. Hidup mereka, bukan orang-orang di istana, presiden, menteri, dan segala macam. Bukan ngurusin isu, ngurusin kerjaan. Kadang-kadang kalau udah level kerjaan kayak gitu, kita nggak terlalu peduli sama isu. Yang peduli sama isu ini kantor PCO ini sekarang. Dan ini baru 4 minggu kan. Iya kan? Maksudnya yang benar-benar kerjaannya adalah memantau isu. Ya. Kerjanya menganalisis isu. Kerjanya kemudian meluruskan isu-isu yang tidak benar, kantor gitu. Tapi kalau kita mau jujur di level presiden, urusannya banyak sekali. Dan presiden yang sekarang ini bekerja sampai detik terakhir kepemimpinan. Kerja. Menteri-menteri yang ada sekarang itu bekerja sampai detik terakhir masa mereka menjabat. Kalau di masa lalu nih mungkin sudah beres-beres saja nih menteri, sudah siap beres-beres saja. Apalagi yang yakin mungkin tidak akan lanjut lagi, udah beres-beres. Tapi menteri-menteri kita kemarin masih ada percobaan landing di IKN. Di IKN. Itu kan artinya minimal 2 atau 3 menteri masih melototin itu gitu. Kerja sampai ini kabinet yang kerja sampai detik terakhir. Jadi isu itu kadang-kadang ya demi tercapainya sebuah pekerjaan dia terpaksa mereka nggak terlalu pikirkan. Kalau respon Pak Jokowi sendiri soal apa? Dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih ke masalah personal ya, ke anak-anaknya. Nah, iya. Abang kan dekat ya dengan presiden. Respon Pak Presiden sendiri gimana sepanjang yang abang pantau? Ya tentu ada lah, masuklah gangguan-gangguan itu ke beliau. Tapi lebih sering ya beliau mengutamakan kerja kan. Datang mengunjungi masyarakat, meresmikan sesuatu. Dengan berbagai macam risiko itu. Kan juga bisa diteriakin orang di lapangan. Iya, tapi akhirnya kelihatan juga yang teriak itu cuma 1 orang. Yang teriak itu cuma 2 orang, tapi sebagian besar masyarakat lain menyambut presiden. Dan itu juga tergambar dari hasil surveinya Katadata kan. Survei mereka di 6 provinsi paling padat, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi itu paling rendah 70% di Jakarta. Jawa Tengah 80%.
Sumatera Utara 77%, Jawa Timur 79%, jadi masih sangat tinggi. Abang nggak pernah dipanggil oleh Pak Jokowi untuk diminta pendapat bagaimana cara Ada kita ngobrol, tapi nggak terlalu banyak kita ngobrol soal ini. Oh. Karena ya perkembangannya gimana? Gini-gini Pak. Di media sosial gimana? Gini-gini Pak. Oh ya sudah. Jadi nggak per kasus gitu ya, Nggak per dikomentari kasus. oleh Pak Jokowi ya, Pak, Pak? nggak. Habis waktu presiden. Jadi jadi jangan kita membayangkan nih, orang di level presiden, di level menteri kayak kita, yang melototin isu, terus panas, terus marah-marah, enggak. Di level mereka itu, level kematangan emosinya, level pikirannya, prioritas pikirannya berbeda dengan kita. Prioritas pikiran mereka kerjaan lah. Karena pekerjaan menumpuk di atas meja mereka. Ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, apalagi ini menjelang akhir masa pemerintahan. Ada banyak sekali yang harus dibereskan dan maksudnya diselesaikan. Dan menurut saya mungkin hanya sebagian kecil waktu untuk memantau isu-isu. Jadi jangan samakan dengan kita itu. Kita itu sambil makan lihat HP. Iya, mau kamar mandi lihat HP, lagi istirahat lihat HP. Mau mungkin bisa 6 jam, 7 jam All the sehari. time ya kan? Kita ngelihat berita, wah, terus terganggu jiwa kita gara-gara ngelihat berita. Enggak, orang di level itu sudah mungkin sejam, 2 jam lihat HP udah Berarti paling bagus. ekspektasi para teman-teman yang Untuk memanfaatkan itu mengganggu nggak tercapai, Bang, ya? Termasuk Pak juga Jokowi nggak terganggu sama sekali ya? menurut saya nggak terganggu. Termasuk juga misalnya mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran, menurut saya, Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia. Ya, sobat-sobat, begitulah kata Hasan Nasbi terkait jet pribadi Kaisang, kerja Presiden Jokowi yang masih belum berhenti dan kepuasan publik, serta hubungan baik Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dan sama sekali nggak terganggu dengan adanya isu-isu, apalagi isunya menyangkut personal ya. Dan itu mungkin akan diantepin lah sama Pak Jokowi, mendingan kerja lah. Itu clear, jelas apa yang dibilang Hasan Nasbi ya. Nggak ada lah apa tuh namanya, Pak Jokowi merasa terganggu akan adanya isu masalah Fufu-Fafa, jet pribadi Kaisang, dan beliau menyerahkan urusannya langsung ke masing-masing. Karena dulu pun Pak Jokowi bilang ya, kalau keluarganya itu demokrasi, bebas memilih, karena mereka sudah berkeluarga ya. Lagian pulang ngurusin isu-isu begini tuh nggak penting juga sih. Belum tentu juga kebenarannya. Kayak Kaisang udah datang klarifikasi ke mana KPK. Fufu-Fafa, Gibran sendiri mengatakan bukan akunnya. Nah ini kan kalau Fufu-Fafa ini kan nafsunya Roy Suryo aja. Dan sekarang Roy Suryo pun berhasil mendapatkan panggung yang luas untuk didengarkan komentarnya, terus penelitiannya. Dan bahkan Roy Suryo itu udah memastikan bahwasannya akun Fufu-Fafa itu punya Gibran, dan ada terusannya ketika itu memang akun Gibran, dan itu mereka ada rencana tadi ya untuk melengsarkan Gibran ya. Padahal kan kita udah setahu gue ya juga ada aturan lah bagaimana presiden atau wakil presiden atau menteri-menteri itu yang terkait kalau ada bisa diturunkan atau dipecat itu karena ada hal-hal yang benar-benar nggak patut lah sebagai pejabat negara, apalagi di level tertinggi ya. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat sekalian nih? Silakan tulis tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.